semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Yuk kita simak video berikut. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran 4. Satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Coba amati gambar berikut. Dari gambar tersebut, kalian bisa mengetahui bahwa begitu besarnya manfaat energi listrik untuk kegiatan sehari-harinya, seperti menonton TV, menyalakan lampu, menyalakan pendingin ruangan, menyalakan kulkas, dan sebagainya. Nah, dari gambar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa gagasan pokoknya adalah pemanfaatan energi listrik. Nah, anak-anak, coba perhatikan sekarang gambar berikut. Dari gambar A dan gambar B, hal apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, dari gambar A menunjukkan bahwa seorang anak menonton TV hingga tertidur. Wah, ini mengakibatkan pemborosan energi listrik ya anak-anak. Dan sebaiknya, bila kalian akan tidur, TV dan alat elektronik lainnya jangan lupa untuk dimatikan ya, agar kita bisa lebih hemat energi. Nah, sedangkan pada gambar B menunjukkan sebuah keluarga yang menonton TV bersama-sama. Selain menambah kedekatan antar anggota keluarga, kita juga bisa menghemat energi listrik. Baiklah anak-anak, dari kedua gambar tersebut, hal apa yang bisa kalian pelajari? Nah, dari gambar tersebut, kita bisa belajar memanfaatkan energi listrik dengan bijak dan jangan boros energi listrik. Apabila penggunaan listrik boros, berdampak pada berkurangnya pasokan listrik, hingga kadang-kadang terjadi pemadaman giliran. Nah, apakah kalian tahu, bila kita boros energi listrik, berarti kita juga boros akan sumber daya alam. Karena energi listrik yang kita pakai berhubungan langsung dengan sumber daya alam, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Seperti contohnya batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbaharui, hingga kita harus bijak dan menghemat penggunaannya. Setiap orang berhak mendapatkan energi listrik untuk membantu menjalankan aktivitas sehari-hari. Di negara kita Indonesia, listrik sudah disediakan oleh perusahaan listrik PLN. Energi listrik dari pembangkit listrik dialirkan ke rumah-rumah agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Kita memiliki hak mendapatkan pelayanan yang baik dalam penggunaan listrik. Energi listrik yang kita peroleh ini harus dengan harga sewajarnya. Kita juga berhak mendapatkan pelayanan apabila ada gangguan listrik. Di samping hak yang kita dapatkan untuk menggunakan energi listrik, kita juga memiliki kewajiban untuk membayar tagihan pemakaian energi listrik. Kewajiban lain yang juga harus kita lakukan adalah menjaga keamanan instalasi listrik sehingga tidak menimbulkan bahaya yang mungkin berakibat fatal. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan energi listrik. Dan bagaimana cara menghemat penggunaan energi listrik? Ya, perhatikan sekarang peta konsep berikut ini. Kalian bisa mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan di rumah. Kemudian mengatur suhu pendingin ruangan atau AC hingga 25 derajat Celcius. Kemudian mengefisienkan pemakaian benda elektronik rumah tangga dan menyambungkan daya listrik PLN sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran mengenai tempo lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan.
Tanda tempo berada biasanya di sebelah kiri atas dalam sebuah lagu. Secara umum, tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Lagu bertempo sedang menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Sedangkan lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur tempo lagu disebut metronom Mazel. Alat tersebut mengukur banyaknya ketukan dalam setiap lagu. Semakin banyak ketukan, maka semakin cepat nadanya. Sedangkan semakin sedikit ketukannya, maka semakin lambat nadanya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut loh anak-anak. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ya, benar sekali. Sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan asin yaitu energi matahari. Sebelumnya kalian sudah mempelajari banyak manfaat dari energi matahari, termasuk juga sebagai energi pada panel surya untuk menghasilkan listrik. Selain itu, manfaat energi matahari juga digunakan untuk menjemur kerupuk, proses pembuatan garam, dan untuk menjemur gabah. Anak-anak, kalian pasti berasal dari daerah yang berbeda-beda. Dan tentunya setiap daerah yang kalian tempati memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan kondisi alam. Berikut Ibu Guru sajikan peta konsep mengenai persebaran sumber daya alam di 5 pulau besar di Indonesia. Di Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Di Pulau Jawa juga memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin seperti yang tadi kita sudah bahas yang terletak di Kabupaten Banyuwangi. Sementara di Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami sebagai sumber daya alam, seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban, rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya, seperti minyak bumi dan batu bara. Di Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai bahan pokok makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang loh anak-anak, seperti aspal. Apa kalian tahu aspal itu apa? Ya, aspal itu dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Sedangkan Papua merupakan wilayah hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai pasar internasional.
Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, dan gelang. Wah anak-anak, begitu banyaknya sumber daya alam yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Kita sebagai generasi penerus harus bisa melestarikan dan memanfaatkannya dengan bijak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, perhatikan gambar berikut anak-anak. Tahukah kalian dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari kita. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kalian tahu kenapa? Ya, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Ada beberapa cara yang kalian bisa lakukan untuk menghemat bahan bakar. Yang pertama, gunakanlah transportasi umum untuk pergi ke sekolah ataupun ke tempat lainnya. Kemudian, menggunakan BBM secara bijak. Kalian bisa berjalan kaki atau bersepeda bila jarak tujuan kalian tidak terlalu jauh dari rumah kalian. Kemudian, kalian bisa menggunakan bahan bakar alternatif seperti biomasa, yaitu bahan bakar yang berasal dari tumbuhan ataupun kotoran hewan.